Bob Marley pasti nih. Cocok banget kulitnya sama Mas Ragil. Kurang ajar. Oh iya bener, ini bener lagu Jamaika. Simsalabim. Abracadabra. Iya. Lagu apa? Jamaika, reggae. Simsalabim. Abracadabra. Iya. Gila lu ya? Hah? Gua di Jamaika 6 bulan. Indonesia, teman-teman Renata. Saya sedang membaca koran tentang anak di dunia. Maaf, yang ngomong begitu pasti nggak bisa bikin anak. 60 juta anak di dunia dengan gizi kurang akut. Kenceng banget. Akut. Anak kecil tuh biasanya tuh, mama akut. Akut etan, yang ngomong etan. Dan 13 juta dengan gizi buruk, akut kematian lebih dari 50%. Jumlah anak usia di bawah 5 tahun tiap tahun. Nulisnya gimana? 5 tahun tiap tahun. Apa coba? Ini berita andai kata bener, kasihan sekali anak-anak itu ya. Gizi buruk, muka buruk. Ya kan? Untuk apa dia hidup kalau begini caranya? Kasihan sekali. Aku harus menemui mereka. Tapi bagaimana mungkin orang 60 juta anak, aku aja ngempanin satu susah. Ya enggak? Biarin sound efeknya lagi stres. Banyak loh tadi joke gua harusnya ada sound efeknya tuh. Mas Andinya sih lagi sibuk aja ngobrol sama siapa tahu. Oke, di meja ada nasi yang belum habis. Hah? Oh nggak boleh. Waduh, bener nih tulisan. Di meja ada nasi yang belum habis. Koran up to date. Sampai ini makanan siapa nih? Sampai nggak habis begini. Ini yang namanya hujan deres nih. Mubazir. Ini urusan gue, mulut gue yang ngomong. Ini nggak bisa nih kalau makanan begini. Matsal! Matsal jangan kesini Sal, jangan kesini. Kan saya bilang jangan kesini. Pasti dong. Nggak kena. Kena jaga. Makanan siapa nih nggak habis? Lu baca koran nggak? Apa urusannya baca sama makan? Masih banyak anak-anak yang kurang gizi, kekurangan makan. Masih banyak anak yang nggak punya bapak. Itu bukan urusan. Bukan nih? Ini makanan siapa? Ini mubazir nih kayak begini. Ya, tuh ketahuan dari lipstick nih. Siapa? Ini punya Mbak Ade. Mbak Ade bener-bener ya. Tuh. Apa mentang-mentang dia cakep, dia bisa seenaknya dengan nasi. Hah? Kesianan nih. Ini nggak boleh begini nih. Mas, sayang nih. Tuh, kesianan tuh nasi tuh diginiin tuh. Kagak, gue baru kali ini Mbak. Ada cewek cakep. Ya maaf ya, Iya, walaupun otaknya dikit, ya kan? Iya. Makan cuma nama kol. Waduh. Cewek. Katanya kalau ngomong kita harus hati-hati. Hati-hati ya? Lo nyebut, emang kita mau nyebrang. Tuh, dia ngomongnya gini. Mbak Ade. Oh kan? Nih, Waduh. Kan masih lama lebaran. aku udah cuci tangan. Mbak Ade, ini makanan siapa? Aku, kenapa? Kenapa? Iya. Kalau makan dihabisin, jangan makan disisain, disisain buang. Itu namanya tidak menghargai petani. Tidak melihat orang-orang, anak-anak yang masih banyak kelaparan. Tuh. Waduh, sama bajunya nih mau vokal grup. Lain, ini agak tuaan. Oh. Masih anak-anak. Enggak. Ini makanan siapa nih? Enggak, punya aku cuma naruh doang kok, nanti juga Naruh dilanjutin. doang. Aku kan bawa ini nih Punya buat tisu nggak? kalian. Punya tisu nggak? Ada. Nih. Astagfirullah. Tuh, kasihan tuh nasinya nangis tuh. Ya udah biar jangan sampai nangis-nangisnya. Ya udah Enggak, kain. ini belum habis itu bawa makanan lagi. Iya. Mbak Ade jangan sok kaya deh, Mbak Ade. Mbak Ade jangan sok kaya. Saya tahu kamu tidur aja tendang-tendangan sama kakak kamu. Mas Ragil, ini rezeki. Rezeki apa ini? Mas Ragil. Ini yang rezeki nggak pernah Ya dinikmati. itu. Rezeki harus dihabisin. Ini dulu habisin. Nih pegang. Baru yang ini, bener gak? Iya.
Tuh lu habisin. Apa itu dulu? Malah bobok kue yang lain. Ya tapi kan Nggak itu mikir apa? Bang Ragil biar agak sehatan banyak Waduh, ngemil. saya baru tahu Apa nih. nih? Negara Jamaika bikin kue. Bob Marley pasti nih. Cocok banget kulitnya sama Mas Ragil. Kurang ajar. ngomong Oh gitu. iya bener. Ini bener lagu Jamaika. Simsalabim. Abracadabra. Itu lagu apa? Jamaika reggae. Simsalabim. Abracadabra. Gila lu ya? Hah? Gua di Jamaika 6 bulan. Kagak ada gua denger di radionya kayak begitu. Oh, Jamaika 6 bulan kerja di sono. Nyasar, sebel gua. Ya udah makan Ini itu serius nih, rezeki. beneran nih? Itu Makan aja. baru aneh ketemu tuh. Lama di laci udah 2 minggu. Ketemu lagi. Gak apa-apa Mas Ragil doyan makan yang basi. Enggak. Baru 2 minggu, aneh aja nyari yang 4 minggu enggak ada. Enggak. Gua kalau makanan lama gua nyari jamurnya. Jamurnya? Iya. Waduh, jamurnya udah aneh pisan. Ah, ini ada jamur nih, mendingan gua makan. Ih. Bekas tetangga sebelah. Gini Mbak Ade, Apa? saya kasih tahu aja ya. Ini kalau masih banyak anak-anak yang kekurangan gizi, kekurangan makan, Mbak Ade berlimpahan makan tapi tidak dimanfaatkan, ya kan? Sama juga Mbak Ade pola pikirnya seperti pemerintah. Gua lagi ngomong. Iya udah terusin. Aneh, kesianan nangis tuh. Ya, sama juga dengan pemerintah yang tidak memperdulikan masyarakatnya yang sedang kelaparan. Hubungannya sama aku apa? Hubungannya sama lu. Pemerintah sama lu nggak ada pola pikirnya yang memikirkan di mana ada kelaparan. Kan Mas Ragil lagi lapar, aku memikirkan Mas Ragil sama Matson, jadi aku bawa cemilan sini. Gue bukan kaum duafa, gue bisa beli. Gizi buruk tapi itu perutnya Gizi kembung. Mbak Ade, perut begini bukan gizi buruk. Ini kebanyakan tidur di ubin. Beri-beri gua. Gimana Mbak Ade mau dapat gizi yang banyak? Makannya sawi udah kayak kelinci. Makan tuh 4 Nikol. Hah? Sawi lo juga. Ini sih. Ya, lihat dong di selipannya Mbak Seli tuh. mau kemana? Waduh, jangan dihabisin semua ya. Ini makanan tuh yang bergizi. makan Ini kan bergizi, ini sayuran. 4 sehat, 5 sempurna. Tuh. Yang 4-nya udah dimakan, ini tinggal yang 5-nya sempurna. Bener bang. 5-nya cucu. Kalau buat Mbak Ade 4 sehat, 5 sempurna, 6-nya sakit. Apaan namanya sakit, emang lu pikir makan racun? Sekarang gini aja. Empatnya begini. Iya. Gini Mbak Ade, saya kasih tahu ya. Kalau urusan kok muncul gituan. Oh belum. Biasa. Di sini juga begitu bagusannya. Ini kan gue udah keringat dingin nih, gue pengen genjot. Kaget ya? Emang begitu di sini bang. Gitu. Asik nih syuting. Syuting yang realita ini doang. Iya bener. Udah santai aja kita. Tadi lu ngangkat tangan berapa menit lagi tuh? 1 menit. Lagi. Oh, waktu udah pengen habis. Nyari view. Sodokan ya. Nyari view. Mbak Ade, apa tadi ya? Oh, iya. Mbak Ade, gizi buruk itu dapat mengakibatkan kematian. Tuh. Anak yang di bawah umur 5 tahun. Kalau Mbak Ade begini tidak menghargai mereka. Benar. Yang sedang kelaparan. Tuh. Terus aku gimana? Terus aku gimana? Mandi lu. Itu kan cuma naruh makanan doang. Habisin, bukan masalah naruhnya. Habisin, diminta nasi nangis mulu. Itu habisin. Jangan lu buang-buang. Masih banyak rakyat susah yang nggak bisa makan nasi. Hei, Mbak Ade gimana sih? Makan kok nangis? Ada juga orang nggak bisa makan nangis. Nasinya yang nangis mending aku. Kurang, nangisnya kurang. Itu makan masa sampai di jidat ada nasi, sampai di pipi ada nasi. Makannya jangan kayak hewan, langsung begitu. Pakai sendok. Pakai saya. Kita pakai tangan. Ini nasi nih. Tuh, ya kayak begini. Jangan nggak disisain, boleh. ntar pacarnya nangis. Tuh. Padahal kan aku lagi diet, tahu nggak? Diet tuh. Udah habis Nggak bisa nasinya. gitu. Ini. Kru pada ribet. Ini mukanya cantik jadi berantakan. Ini. Ya. Mbak Ade, Tadi gue gitu-gituin biasa aja ya. Tapi pas dimarahin gue baunya wes. Mbak Ade, aku tuh memang aneh ya Mbak Ade tuh
gimana ya, Mbak Ade tuh HRD, tapi kok gampang banget dimainin sama anak-anak. Padahal kalau Mbak Ade mau kan Mbak Ade tinggal pecat-pecatin. Siapa yang mainin? Pak Sari, kita di sini nggak mainin, cuma ngasih unjuk. Tolong nasinya dihabisin. Kalau nggak dihabisin Tapi nangis. bukan berarti di muka-muka dong. Siapa bilang nasinya nangis? Lu pikir zaman dulu legenda? Itu nasinya tuh dadan saya. Dia yang buat makannya itu sampai di sini-sini. Saya hanya membantu. Bersihin. Bersihin. Pokoknya Mbak Ade, kalau Mbak Ade disepelekan sama mereka, diinjek-injek, pecat. Mbak Seli, saya tidak pernah menginjak-injak wanita. Karena wanita bukan welcome. Keset dong. Lah emang kenapa dia harus habisin Ini- itu makan nasi putih doang lagi sama kol? Yang kita bicarakan mengenai gizi buruk. Mbak Ade makan, disisain, nggak Udah gitu, dihabisin. udah gitu datang bawa lagi. Bawa makanan lagi. Ini namanya mubazir. Kalau aku udah kenyang gimana Mbak Seli? Nanti kan aku muntah. Nggak usah, kalau udah kenyang nggak usah dimakan. Sisain buat ragil. Wah, nggak boleh gitu Mbak Seli. Saya nggak bisa makan sisa hewan. Barangan tuh kan kamu dikatain hewan. Siapa yang bilang? Yang bilang siapa? Tadi kamu bilang sisa hewan. Aku bukan hewan tapi binatang. Wah, kacau nih nasinya uring-uringan nih. Wah, tuh. Habisin. Masol jangan lebay deh lu. Kok jangan lebay? Nasi nggak habisin nangis. Tadi udah nangis, dibaikin, nggak mau. Kasih cebanan. Mas Ragil, kalau masalah gizi buruk itu karena pemerintah kita sekarang mulai kendor masalah keluarga berencana. Hah? Ini bukan masalah program keluarga berencana. Tapi lagi-lagi orang kecil yang selalu tidak mendapat perhatian. Mas Ragil, nih ya, kalau keluarga berencana itu diadakan dan dikasih penyuluhan ke masyarakat tuh nggak cuma di pikirannya bikin anak selesai. Tapi mereka harus memikirkan bahwa kalau punya anak itu harus dikasih makan, diberi pendidikan, sekolah, baju, rumah. Maaf, setiap anak selalu bawa rezeki. Kayak sinetron nggak? Kayak sinetron nggak? Ayo. Kayak sinetron nggak? Lagi. Maaf, Brahma Kumbara. Setiap anak emang bawa rezeki. Setiap anak bawa rezeki. Betul. Tapi pikirin dong Mas Ragil, kalau tiap tahun tuh ibu berumah tangga 25 tahun tiap tahun bikin anak, anaknya 25. 1 minute. Apaan 1 minute? Kan sinetron gitu waktunya. 1 minute gitu. So what gitu loh. Ya. Ngomongin masalah gizi buruk katanya kendor. Gizi buruk kok jadi keluarga berencana? Gue Iya ngotot dong. Sekarang gini. Setiap anak bawa rezeki, tahu 3 menit. Sekarang Mas Ragil bayangin ya, kalau misalnya seorang ibu cuma mampu beli telur 1, Iya. ya kan? Kalau dia punya anak 2, Ibu cuma cuma mampu mampu. beli telur 1, bapaknya cacat tuh. Ya udah. Maksud saya kalau ibunya cuma beli 1, Ya. berarti pas sampai rumah ada 3, ya kan? Kemana jangan di gua, Be. Dicek Oke, dulu. terus kan telur ayam kalau Iya, gitu telur ya. ayam. Kita bilang beli telur ayam 1 ibunya. dalam 1. Kalau dia punya anak cuma 2, berarti itu telur dibagi 2. Bagi 2. Itu Masih namanya lumayan. ibu yang adil. Tapi kalau anaknya 8, telur 1 dibagi 8 diciumin doang. Makan, cium, makan. Enggak apa-apa. Kan begitu pas Gizinya gimana nggak buruk, Matsol? Itu bikin gizi dengerin buruk. dulu. Begitu pas 8, cumin. Tes. Begitu pas ke 8, keluar beranak. Tes. Ya kan? Gini. Jangan pernah berpikiran tradisional minded ya. Apa tuh Gua kasih artinya? tahu lu aja Justru ya. dirimu yang tradisional minded. Dengerin dulu, gizi tuh nggak selamanya harus makan telur, daging, susu enggak. Bisa disiasati dengan tempe. Ingat, tempe. 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 Supir ngetem capek. Nah. Tempe. Tahu. Itu juga bergizi. Betul. Itu betul, sayur-sayuran juga bergizi. Tapi kan anak-anak membutuhkan protein yang nggak cuma sayur-sayuran. Ada ikan, Nanti tumbuhnya ikan. kayak gini nih. Sehat, hidup, kurang tinggi. Tambahin. Mana? Bogel gitu, bogel. Bogel. Sebel Ini gue. Mas Ragil. Wah, anak-anak sekarang itu kalau makanan- Bedanya anak sekarang sama anak dulu kan udah jelas. Kalau anak dulu bangun tidur minum susu. Nah, gue bangun tidur, Gil, nimba gua. Tinggal gede. Itu nih mah air susu juga tuh. Ini ngomongin masalah gizi sama Ini anak. keluarga berencana nyinggungnya. Ini nih. Pemerintah lah disalahin. Masuk Kok kan OB nyalain nih. Amri? Iya dong kan dulu nih kita apa? Masuk kan OB. OB. Masa pengen nanya nih, gimana cara program KB? Sekarang itu banyak Mas Sol, Hah? karena mungkin pemerintah agak kurang ini ya sekarang Kurang apa perhatian untuk itu, untuk Hah? ngasih tahu ke masyarakat bawah. Padahal KB itu ada spiral, Spiral. atau IUD, ada pil, Oh, ada kondom. Kirain bukan ayu di ayunan.
Ayudi terus? Terus itu banyak pokoknya, ada 3, ada suntik. Suntik. Justru penggunaan alat kontrasepsi dapat menimbulkan tempat-tempat prostitusi. Ah, yang bener. Free sex. Saya sampai sekarang tidak suka dengan kalimat free sex. Biasa bayar sih ya. Ah, suka. Biasa bayar ya. Bukan biasa bayar. Kurang Aku tuh ajar lu. dari tadi geli banget ya. Kenapa? Kalian ngomongin apa sih, aku nggak ngerti. Kamu nggak ngerti? Nggak. Pada saat tekdung baru ngerti. Ya udah, aku ngabisin nasi di pantry aja. Habisin. Nih habisin juga nih. Kuenya bawa tuh. Ntar Nih. kalau nggak tahu ntar masuk kasih tahu deh. Ya. Habisin dah. Ya Allah, ya Allah. Yo, gue diajak ke pantry. Udah. Nggak usah itu. Eh, Ya udah. Ini habisin nih. Kalian demen banget sih ngusilin adek. Habis. Otaknya sebetulnya ada. Terus? Cuman nggak digunain. Aduh, sayang dong. Untuk apa? Apa? Enggak, saya nggak setuju aja dengan Mbak Sally berpendapat seperti itu, bahwa anak tuh yang jelas udah urusannya membawa rezeki masing-masing, dan apabila Mas Ragil, kalau satu gitu keluarga mau punya anak berapa itu urusan mereka, ngapain kita ikut campur urusan mereka? Mas Ragil, kalau urusan gitu ya, itu berarti Mas Ragil ibaratnya apa ya? Anak bawa rezeki sendiri-sendiri. Tapi ada loh orang bilang anak bawa sial. Nah, iya. Itu orang Nah, yang kalau Mas benar, Ragil benar. tidak mau mengakui bahwa ada orang yang bilang, nih anak bikin sial ya, bapaknya usahanya bangkrut terus atau mundur terus. Berarti Mas Ragil tidak boleh mengamini bahwa anak bawa rezeki sendiri. Bener, Mas Ragil. Karena hidup ini semuanya berpasangan. Benar. kalau Mbak Sally bilang ada orang yang bilang anak itu bawa sial, berarti Mbak Sally denger omongan ibu saya ke saya. Apa? Jadi dia bawa sial. Masih mikir. Halo? Halo, Assalamualaikum. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bubaran kantor. Ya. Bubaran kantor? Kok iya? Dengan siapa di mana nih? Andi di Palembang. Andi di Palembang. Andi. Andi. Wong Kito Galo. Silakan. Kita galau. Judul kita hari ini apa? Bapak Andi. Bapak Andi, Ya. Tanya udah di belum, Bang? di Palembang sedang pemilihan kepala daerah tidak? Tidak. Tidak ya. Bapak Andi merasa di Palembang itu keluarga berencana sudah berjalan dengan lancar atau tidak? Saya rasa enggak, belum Mas. Belum. Berarti di Palembang rata-rata anaknya lebih dari 2? Oh iya, Sir. Lebih. Suka atau memang nggak ada hiburan lain selain memproduksi anak? Saya Kayaknya kali, gitu, Bang. Mas. Oke, menurut Bapak Andi, program pemerintah yang namanya keluarga berencana atau KBH Penting apa itu tidak? perlu digalakan lagi atau tidak? Saya rasa perlu itu, Mas. Iya. Perlu ya? Dulu ya. Iya. Alasannya apa, Pak Andi? Sudah terlalu banyak gitu, satu keluarga bisa 5 sampai 6 itu punya anaknya, Mas. Mas, ini. Mas Andi, kalau misalnya mau keluarga berencana banyak, Mas Andi coba pindah deh rumahnya di Tegal. Itu banyak tuh. Di sana juga Orang udah KB, banyak. ya kan? Wong KB, gitu. Piye KB? Itu KB semua di sana. Itu kabeh. Iya. Banyak pakai H, ini Iya. K sama B doang. Oh, beda ya? Pak Andi. Pak Andi udah berkeluarga, Pak Andi? Belum. Anaknya berapa, Pak Andi? Belum berkeluarga. Ya namanya belum berkeluarga kan saya nanya. Rencananya mau punya anak berapa? Tadi nggak pakai rencana depannya. Daerah Andi. Rencananya punya anak berapa, Pak Andi? 3. Waduh, masa nggak punya anak sama sekali sih, Pak Andi? Budek ya, dia minta anaknya 3. Oh, bagus. Berarti Pak Andi pejantan tangguh. Pandi, kalau dari daerah Pak Andi tinggal, itu diwajibkan nggak KB atau tidak? Nah, di desanya atau di kotanya Pak Andi tinggal? Nggak diwajibkan itu, Mas. Nggak diwajibkan. Emang di sana biasanya yang wajib sholat ya. Oke Pak Andi, terima kasih. Salam buat Pak Andi keluarga. ya. I love you. Tuh kan, coba bayangin Mas Ragil. Itu kalau sekarang contohnya. punya anak 6, Ah, ya kan? iya. Bapaknya kerja misalnya hanya buruh Iya. Buruh. atau ojek. Ojek. Kan kesian. Maaf, rezeki. Anaknya lulus. Maaf, jangan pernah menakar rezeki seseorang. Allahu Bukannya Akbar. nakar, Allahu itu Akbar. jadi sekarang gini loh ya, kalau ngomong itu disampaikan dengan realita yang ada. Sekarang banyak sekali anak-anak yang berada di pinggir jalan jadi peminta-minta, sekolah tidak lulus. Tadi yang Mbak Seli ngomong apa? Kang ojek.
Mbak Sally pikir Kang Ojek penghasilannya sehari berapa? Enggak saya. Tanya nih, Mas Sol, berapa sehari? Ayah, kalau ngojek dari pagi sampai malam itu nggak dapat apa-apa. Lu bukan Kang Ojek. Kang Ojek lu. Lu standarin motor doang, nyari penumpang Bener bang, aja. saya ngojek bang, bener. Jangan Tapi pernah. kalau Endem, kan kemarin kita udah pernah bahas kalau biaya sekolah mahal. Oke, Biaya biasa. rumah sakit mahal. Tapi jangan pernah underestimate sama Kang Ojek. Kang Ojek ada yang pendapatannya sehari itu 60 juta. Tuh, bayangin tuh, itu nemu duit nenek-nenek pasti tuh. Waduh, baru diomong. Nih, tanya Kang Ojeknya. Tanya Kang Ojeknya. Oh, sembarangan aja lo. Enggak, gue mau nanya, itu Mbak Ade kenapa nangis sambil ngobrol sama nasi? Siapa? Mbak Ade Ade. Oh, Mbak Ade, udah biarin aja. Mbak Ade nangis. Dia memang nangis, gitu. tapi Besok-besok kameranya sebelah sini, jadi gue bisa begini. Bagi posisi. Sini, Mbak. Iya, kenapa? Kenapa Mbak Ade nangis? Iya. Di pantry? Ah, ah. Wah, jangan-jangan dia